Bab 40, Meira bertanya pada beberapa petani sekitar, sehingga mendapat sedikit petunjuk memberitahu soal toilet lain yang sudah lama tak digunakan. Sehingga Ilham segera berlari ke arah toilet yang dimaksud. Sementara itu, salah satu dari ketiga pemabuk itu membuka slot kunci. Siva terkejut karena ternyata bukanlah suaminya yang datang. Wih, bener cewek cantik. Siva menelan selaiva kasar. Kalian siapa? Tanya Siva nampak terkejut karena ada seorang pria dengan senyum smirk sudah menyambutnya. Kita warga sini kok. Ayo sini cantik, ucap salah satu dari mereka yang langsung mencekal pergelangan tangan Siva. Lepasin, hardik Siva hingga dibawa ke hadapan kedua pemabuk lainnya. Dan tak lama tangan Siva dicekal oleh kedua pemabuk lainnya. Bening banget nih cewek, ucap Seto, yang menarik Nasya tadi dan hendak menyentuh wajah Siva. Jangan kurang ajar ya, bentak Siva. Loh, kamu ini yang jangan galak-galak dong, kayaknya muasin kita sebentar, bisa nih. Apa? Jaga mulut kamu ya, tua bangka sialan, plak. Mulut kamu ini nggak bisa ditakar ya, hah, hardik Seto. Siva merasakan darah segar menitik di sudut bibirnya, akibat tangan yang mendarat di pipinya. Bangke, rutuk Siva, mulai keluar umpatannya. Diamlah, puaskan kami sebentar, baru kami lepaskan. Lepasin atau aku hajar. Siva sudah geram karena mereka makin brutal hendak menggagahi gadis itu. Plak, satu tamparan kembali mendarat sempurna di pipi gadis itu hingga pipinya terasa sangat kebas membuat kesabaran gadis itu habis. Tangan gadis itu terkepal, hingga akhirnya seorang lelaki memanggilnya. Nasya, lepaskan istri saya, oh ada suaminya di sini. Mas Ilham, tenang aja, kami cuma mau mencicipi tubuhnya sebentar hahaha. Kurang ajar, Siva yang sudah tak bisa mentolerir ucapan pria mabuk itu melayangkan tendangannya. Buk! Satu tendangan dari Siva melayang ke pangkal paha pria mabuk itu. Seperti memiliki semangat lagi ketika Ilham sudah menemukannya. Au! Sialan kamu, sukses membuat pria itu menggelepar kesakitan karena miliknya nyut-nyutan. Mampus, ucap Siva senang. Berani kamu melawanku? Cewek sialan, seperti tak jera miliknya kena tendangan maut. Pria itu masih mencoba untuk melakukan seenaknya lagi. Ketika satu tamparan hendak mendarat lagi, ditariknya pria yang mencekal tangan Siva hingga tamparan itu kena ke wajahnya membuat pemuda itu mengerang. Kemudian, satu lagi Siva langsung mengarahkan tendangan ke aset pemuda lainnya sehingga ketiganya menggelepar kesakitan. Haduh burungku, lirih kedua pria itu. Namun seperti tak jera Siva juga mengarahkan tendangan ke burung mereka hingga mereka megap-megap sekarat dan kedua pria lainnya memegang miliknya. Dasar cewek gila, ucap pemuda lainnya. Kenapa harus nendang burung? Au, lirih pemuda itu. Kenapa? Kurang, mau lagi? Tanya Siva dengan nada mengejek. Brengsek, rutuk pemuda yang tak jera padahal rudalnya sudah kena tendangan maut. Ilham membantu sebisanya. Meski tak punya ilmu bela diri seperti Siva, namun setidaknya pemuda itu bisa berkelahi. Hingga akhirnya ketiganya berhasil dilumpuhkan, dan mereka memilih lari terbirit-birit hingga bongkok-bongkok setelah asetnya kena tendangan maut gadis ganas. Cewek gila, cewek sialan, rutuk mereka meninggalkan Siva dan Ilham. Ilham segera melihat keadaan istrinya yang pipinya lebam dan sudut bibirnya berdarah. Ya Allah, adek terluka. Maafin mas dek, nggak apa-apa mas. Mas baik-baik aja kan? Mas nggak apa-apa. Ya Allah istriku, lirih Ilham segera memeluk Siva dengan erat. Aku udah katakan, aku nggak apa-apa mas, ucap Siva yang merasa risih karena Ilham kelewat mengkhawatirkannya sebab gadis itu sudah terbiasa bonyok karena sering berkelahi sebelum ini. Setelah itu Ilham menggendong Siva di punggungnya. Meski terengah lelah, nyatanya Ilham urung menurunkan gadisnya dari gendongannya. Mas, aku bisa jalan sendiri. Siva memang gadis yang tak lemah begitu saja.
Sebagai guru karate, Nasya terdidik untuk kuat menghadapi cobaan yang mendera hidupnya. Hanya saja sikap seenaknya dan susah diatur tak bisa hilang begitu saja dalam dirinya. Adek udah luka begitu, nurut kenapa sih? Allahu Robi, gerutu Ilham. Aku udah sering kena pukul begini mas. Jadi ini bukan masalah. Siva mulai curhat soal masa suramnya dulu. Ya, selain balap liar, gadis itu beberapa kali terlibat tawuran dan perkelahian. Maksud adek, aku sering bertarung, tawuran, waktu masih bergelut di dunia balap. Masya Allah, baiklah, ini terakhir, mending mas ikat adek aja deh. Adek nih dikit-dikit hilang. Mas tega mengikat aku, abisnya adek. Ya Allah Fiu, Ilham merasa khawatir, sedih, terluka melihat gadisnya seperti itu. Entahlah rasanya campur aduk. Karena kelelahan dan merasa nyaman berada dalam gendongan suaminya, maka Siva pun tertidur bersandar di bahu Ilham. Ilham tetap jalan menuju ke pondok pesantren terlebih matahari hendak terbenam sebentar lagi. Beberapa ustadz bertanya dan merasa tenang akhirnya Siva sudah ditemukan, meski sudut bibirnya terluka karena kena gampar pemuda tadi. Siva udah ketemu, Ustadz, alhamdulillah sudah Ustadz Malik, sahut Ilham. Alhamdulillah, ini kenapa digendong? Apa dia sakit? Tanya Ustadz Malik. Kecapean terus ketiduran, saya permisi dulu, Assalamualaikum, ucap Ilham sehingga kembali melangkah ke jujukan. Waalaikumsalam, kemudian gadis itu dibaringkan ke ranjang. Ilham membuka hijab gadis itu dan mengambil air hangat untuk mengobati luka lebam gadis itu. Siva sedikit meringis dan membuka matanya mengerjap, terkejut sudah ada di ranjangnya. Mas, lirik Siva. Iya dek, perih pipiku, ini akan sedikit perih, biar enggak terlalu bengkak dek. Makasih ya mas, mas nggak apa-apa kan, tadi aku lihat mas ikutan berantem. Makasih apa, mas yang makasih karena adek bisa menjaga diri adek. Lagi Ilham kembali memeluk gadis itu sehingga Siva tersenyum. Lain kali kalau adek mau kemana-mana dan awam sama kondisi sekitar, adek langsung aja minta mas temani, sebaiknya jangan sungkan ya, ini demi keselamatan adek juga, jangan seperti ini lagi dek. Lama-lama mas bisa jantungan, lirih Ilham. Iya mas, ya udah, mas udah buatin bubur, adek mau makan, atau biar mas ambilkan makan di ruang makan santri. Makan bubur buatan mas Ilham aja, ya udah, sebentar ya. Sehingga Ilham mengambilkan bubur yang ia buat dan menyuapi Siva. Siva menyukainya dan rupanya bubur itu pun tandas tak bersisa. Soal Meira, siapa sebenarnya gadis itu? Kenapa dia melakukan hal ini? Apakah ada yang menyuruhnya atau itu memang murni ulahnya? Ayo makan dulu. Siva pun mengunyah bubur itu dan teringat Meira. Mas, Meira itu siapa? Meira mana, dek? Santriwati. Nggak ada santriwati yang bernama Meira. Lah terus kenapa, Nasya? Mengernyit heran. Apa Meira yang melakukannya? Iya. Aku kira dia santri juga. Iya, dulu. Tapi dia dikeluarkan karena memukul temannya. Dan dengar-dengar dia terkena gangguan jiwa, dek. Maksudnya otaknya gesrek. Gila dek. Iya itulah mas, gila. Yang penting adek udah ketemu. Istirahat aja, nggak boleh keluar jujukan. Aku udah bilang aku nggak apa-apa. Nurut aja, kenapa? Ujaran Ilham diangguki oleh gadis itu. Sehingga malam ini Siva absen dari ngaji malamnya. Ilham yang baru balik mengajar pukul 10 malam ini melihat Siva yang sudah terlelap tidur. Sehingga pemuda itu menghampiri ranjang dan mencium keningnya. Melihat luka lebam di sudut bibir. Setelah Ilham berganti pakaian, menyusul Siva dan mengeloni gadis itu hingga waktu sepertiga malam. Namun, Ilham kaget karena ketika bunyi alarm, Ilham hanya tidur seorang diri. Adek, iya mas tumben adek udah bangun, tanya Ilham yang masih berselimut seraya mengumpulkan nyawanya. Aku kan mau sholat malam, ayo mas juga bangun dong.
Gimana pipi sama bibir adek masih sakit enggak? Bibir adek kan bonyok, nyeri aja. Udahlah nanti juga sembuh, ucap Sifa santai seraya tersenyum. Setelah berkelahi atau terluka gadis itu tak menangis. Tapi jika kena marah Abi dan suaminya baru Sifa mengkerut karena takut dan akhirnya menangis. Ya, hanya dua lelaki itulah yang bisa menaklukkan kerasnya sikap Sifa setelah Allah SWT. Setelah keduanya bersuci kemudian melanjutkan tahajud, berdoa di sepertiga malam, terlebih Sifa mulai lebih sering menderes Al-Quran karena bacaannya masih amburadul. Biasanya gadis itu tidur lagi setelah tahajud, namun kini berusaha menderes Al-Quran dijujukan. Mas tolong simak, pinta Sifa. Bukan begitu cara minta tolongnya, dek. Hai, jadi gimana yang benar? Ikutin Mas ya. Mas Ilham sayang, amal soleh simak bacaan adek, ya. Elah dalah, gerutu Sifa. Ilham tersenyum namun sejurus kemudian Sifa pun menurut apa yang dikatakan suaminya. Mas Ilham sayangku, cintaku, suamiku dan nenek moyangku, amal soleh disimak ya, bacaanku. Hehe, nenek moyang, oke. Mas simak deh bidadari surgaku. Sahutan Ilham selalu membalas cibiran Sifa dengan pujian membuat Sifa bersemu merah. Setelah membaca sedikit terbata, Ilham gegas membenarkan, hingga Sifa harus mengulangnya beberapa kali. Namun dengan sabar tanpa mengeluh, Ilham tetap mengajarkan Sifa dengan sabar, beralih mengajarkan surat-surat dalam juz amma. Tak lama Ilham membaca Quran hingga Nasya terdengar sedikit mendengkur. Masya Allah dek, sayang, bangun yuk tidur di kasur aja. Angkat, lirihnya manja. Iya mas angkat, ya. Kemudian Sifa mengangkat Sifa ke ranjang, ia juga ikut tidur di samping Nasya seraya mengeloni gadisnya, melihat luka yang membekas. Kemudian dibasuhnya luka itu dengan air hangat, Sifa sedikit meringis. Namun rasa kantuknya membuatnya pasrah diperlakukan apapun oleh suaminya. Hingga gadis itu kembali terlelap padahal subuh datang sebentar lagi. Pagi ini, Sifa bersiap untuk ngaji seraya menutupi luka lebamnya dengan pelembab wajah. Sifa terbiasa melakukan itu jika wajahnya bonyok setelah berkelahi. Mas, ini luka lebamnya masih kelihatan nggak? Ilham terkejut karena Sifa berdandan sangat cantik, padahal hanya mau mengaji saja. Masih kelihatan sedikit. Pipi adek merah, Iyalah, aku ditampar 2 kali. Sahut Sifa sekenanya kemudian membetulkan riasannya lagi. Ya Allah dek, pantaslah pipi adek jadi tembem. Rasanya udah nggak sakit, yang malas itu bekasnya. Berani-beraninya si breng garis bawah, baru saja ingin merutuk dengan kata kasar, teringat saat ini ada di hadapan suaminya. Maka Sifa mengurungkan niatnya. Apa dek, yang sabar ya, dan dijaga ucapannya, kurangi umpatan makian seperti brengsek dan sebagainya. Iya mas, gimana ini udah tersamarkan belum? Udah sayang. Ya udah, aku mau ngaji dulu. Ya, mas. Salam. Sifa pun mengulurkan tangan untuk bersalaman sehingga Ilham pun bersalaman dengan Sifa sedangkan Sifa mencium punggung tangan suaminya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ilham sebenarnya ingin mencari tahu tentang siapa itu Meira, namun mengingat siapa gadis itu sehingga urung baginya. Menemukan Sifa kembali dalam keadaan sehat, Ilham sudah bersyukur, karena dengar-dengar dulu gadis itu pernah melakukan hal yang sama, sehingga si korban sesak napas dan meninggal. Meira shock dan mungkin berpikir hendak melakukan hal yang sama lagi. Untung Sifa masih dalam lindungan Allah. Sementara Sifa saat ini tengah ke asrama putri sehingga kedatangannya disambut antusias oleh ketiga bestinya. Kiara, sapa Sifa. Masya Allah Fa, kamu balik juga akhirnya, ucap Dina. Iya, ini wajahmu kenapa? Emang masih kelihatan ya? Tanya Sifa seraya mengambil kaca di saku tuniknya dan melihat wajah cantiknya di cermin. Masih. Sengaja dandan tebal biar enggak kelihatan ya hehe. Enggak kok,
Alhamdulillah, kamu katanya kekunci di toilet angker ya Nas? Toilet angker, iya toilet itu udah jarang digunakan, bahkan petani aja pakai toilet yang dibangun ponpes. Iya aku nggak tahu, ini diapain Valebam begini? Ini digampar, aku ditampar 2 kali makanya sudut bibirku agak robek dikit. Ya Allah sakit nggak Fa? Tega banget sih yang lakuin ini. Lagian kamu kenapa sampai ditampar? Aku hampir diperkosa kemarin. Ya Allah, nauzubillah. Tapi kamu belum diapa-apain kan? Belum, aku gebukin mereka Din. Dan untungnya Mas Ilham juga datang. Nolongin, Nas. Cobaanmu tuh banyak amat sih. Yang waktu itu dibully Linda, sekarang malah hampir diperkosa. Gimana coba? Padahal aku udah janji jagain kamu. Fa, lirih Kiara. Udahlah nggak apa-apa kok. Kata Mas Ilham kalau mau hijrah memang banyak cobaannya. Setidaknya Allah masih melindungi aku. Ya Allah makin sedih aku sama omongan bijakmu. Fa, lirih Dina. Walah, Siva hanya menghela napas. Giliran bicara serius dibilang ngomong bijak. Sakarep mulah. Din, ucap Siva sehingga Siva pun beranjak karena hendak persiapan mengaji. Tak lama Siva teringat soal Meira yang terkena gangguan jiwa karena dulu sering buat masalah di pondok. Ki, kamu kenal Meira? Meira siapa? Sebentar, kayak pernah dengar. Dia tuh badung deh dulu katanya, terus dikeluarin dari pondok. Kok kamu tahu dia? Dia itulah ngunciin aku di toilet angker. Ih. Katanya ada temannya apa siapanya gitu dikunciin dia juga sampai sesak napas dan meninggal. Fa. Ih, kayak pembunuhan berantai di kamar mandi ya. Aku sih ada yang nolongin, sayangnya yang nolong malah pemabuk hadeh. Haduh, udahlah Fa, yang penting kamu selamat, baik-baik di pondok, seperti yang Pak Ustadz katakan, hijrah itu nggak mudah Fa. Bahkan cobaannya jauh lebih besar daripada orang yang sudah istiqomah. Itu semua semata karena Allah mau menguji sampai di mana kadar keimanan kita. Iya Din, kamu benar. Tetap semangat Fa, kamu nggak berjuang sendiri. Aku juga masih berjuang buat jadi ustazah. Semoga keinginan kita dimudahkan oleh Allah. Amin. Ya udah kita ngaji yuk. Iya, yuk. Siva bisa bernapas lega setelah ini. Benarkah hijrah sesulit itu? Tentu saja sulit, tapi jika hati kita kuat maka Allah akan memberikan pertolongan. Sekali lagi semua tergantung niatnya saja. Jika niatnya baik maka akan dimudahkan. Benarkah hijrah sesulit itu? Tentu saja sulit, tapi jika hati kita kuat maka Allah akan memberikan pertolongan. Sekali lagi semua tergantung niatnya saja. Jika niatnya baik maka akan dimudahkan.